Halo Mbak, bisa diperkenalkan namanya siapa? Iya, baik. Nama saya Rabindra Anessa. Saya dari Kampung Budaya Polowijan. Nah, tarian tadi tuh kira-kira bisa dijelaskan sedikit lagi Mbak, itu menceritakan tentang apa sih? Kalau tari Ragil Kuning itu tari yang menceritakan seorang putri yang sangat halus ya, seorang putri yang mempunyai kehormatan seperti itu. Itu proses latihannya berapa lama Mbak? Untuk proses kita itu sudah menari mulai dari tahun 2017 gitu ya. Itu bermacam-macam tari gitu. Kebetulan yang tadi itu tari Ragil Kuning kita sudah belajar sekitar 2 tahun lebih gitu. Jadi ketika mau ada event-event gitu tinggal diingat-ingat kembali gitu, tinggal latihan. Nah nih Mbak, kira-kira harapannya apa sih untuk generasi muda Indonesia nih khususnya? Karena kan Mbak dan teman-temannya tadi luar biasa sekali ya, masih muda tapi sudah melestarikan budaya daerah gitu. Kira-kira apa nih harapan Mbak untuk generasi muda Indonesia? Baik, harapan saya semoga para penerus bangsa tetap melestarikan budaya warisan yang kita punya gitu. Jangan sampai seperti tadi tradisi tari seperti kita diakui oleh negara-negara lain karena kita tidak melestarikannya gitu. Jadi harapannya semoga para penerus bangsa tetap terus melestarikan budaya dan warisan yang ada. Ya, baik. Terima kasih Mbak, luar biasa sekali harapannya dan semoga itu didengar oleh seluruh pemuda Indonesia yang terutama teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang menyaksikan acara ini ya. Baik. Baik, hadirin selanjutnya kita akan masuk ke acara inti kita pada siang hari ini yaitu penyampaian materi dan sesi tanya jawab yang akan disampaikan oleh pemateri pertama yaitu Mas Ananda Badudu dan pemateri kedua yaitu Mbak Dian Herdiani. Kali ini akan dipandu lagi oleh moderator yaitu Bapak Muhammad Rozin MA. Langsung saja saya akan memberikan sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab ini kepada Pak Rozin. Kepada Pak Rozin kami persilakan. Suara saya terdengar? Dengar ya Mas ya? Oke. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozin akan bertindak sebagai moderator pada sesi bincang-bincang pada siang hari ini. Ya, hari ini adalah hari yang sangat istimewa karena kita juga kedatangan tamu yang istimewa. Nanti ada Mas Ananda Badudu yang akan sharing, yang akan berbagi terkait anak muda, isu sosial dan musik. Kemudian tamu berikutnya yang akan bertindak sebagai pembicara ada Mbak Dian Herdiani. Mbak Dian Herdiani nanti akan berbicara tentang gerakan anak muda melalui video. Saya ingin menyapa dulu Mbak Dian dan Mas Ananda. Selamat siang Mbak Dian, Mas Ananda. Halo Mas, selamat siang. Halo, Bagaimana Mbak Mas kabarnya? Rozin, selamat siang. Selamat Baik. siang. Baik, terima kasih Mbak Halo Mbak Dian, Dian. Halo Mas Mas Ananda. Nanda. Baik, sebelum tiba pada sesi sharing, sesi materi, izinkan saya untuk memberikan perkenalan singkat begitu ya terkait pemateri kita pada hari ini. Saya izin share screen. Sebentar. Ya, Mbak Dian Herdiani, beliau adalah pendiri dari Yayasan Kampung Halaman. Saat ini beliau bertindak sebagai board member, juga fasilitator dalam program pendidikan partisipatoris. Beliau lahir dari
Prodi Antropologi Universitas Indonesia. Kegiatan Mbak Dian terutama adalah membangun dan menjaga kolaborasi dengan berbagai kelompok anak muda dengan usia 15 sampai 18 tahun dengan latar belakang yang berbeda dari seluruh Indonesia. Beliau menggunakan foto, video, karya seni anak-anak muda terutama perempuan, membantu memberdayakan mereka untuk bisa bersuara tentang permasalahan anak muda. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, Kampung Halaman telah memenangkan penghargaan internasional. Salah satunya adalah International Spotlight Award dari the National Arts and Humanities Youth Program tahun 2019 di Washington DC, USA. Ini luar biasa sekali karena Kampung Halaman adalah satu-satunya institusi atau lembaga di Asia yang menerima penghargaan tersebut. Dengan latar belakang Mbak Dian ini saya kira sangat cocok sekali kalau nanti beliau bercerita tentang bagaimana gerakan anak muda melalui video ini punya dampak sosial yang luar biasa. Kemudian pemateri kita yang nanti Mas Ananda akan memulai dulu ya, nanti sesi pertama Mas Ananda. Jadi beliau ini sejak 2019 menjadi musisi dan solois penuh waktu. Latar belakang beliau menarik karena selain sebagai musisi, beliau juga pernah cukup lama menjadi jurnalis dan penulis lepas. Beliau pernah di Tempo pada tahun 2010 hingga tahun 2015 sebelum akhirnya pindah menjadi editor di Voice Indonesia yang beliau jalani selama 2017 hingga 2018. Di sela-sela kegiatan tersebut, beliau juga aktif di dunia musik sebagai penyanyi dan penulis lagu di grup Banda Neira yang tidak lagi yang bubar pada tahun 2016. Beliau kini menetap di Bekasi. Barangkali ingatan kita tentang Mas Ananda Badudu salah satunya adalah ketika heboh-heboh UU Omnibus Law, UU Cipta Kerja, demo besar mahasiswa 2019, tiba-tiba ada beberapa aktivis yang ditangkap, diamankan oleh polisi, yang salah satunya adalah Mas Ananda Badudu ini. Nah, beliau nanti akan bercerita tentang anak muda, isu sosial dan musik. Nah, itu saya kira pengalaman pembicara kita pada hari ini akan sangat relevan dengan topik kita pada siang hari ini. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Rizky bahwa nanti urutannya kira-kira akan dimulai dulu oleh Mas Ananda Badudu selama 20 menit, kemudian dilanjutkan oleh Mbak Dian juga 20 menit, sebelum akhirnya kita tiba pada sesi tanya jawab yang alokasi waktunya adalah 25 menit gitu. Baik, Mas Ananda, barangkali nanti bisa cerita. Mas Ananda juga ini masih muda ya, masih mudanya seperti saya lah kira-kira. Benar, masih muda. Jadi nanti bisa cerita barangkali dari perspektif Mas Ananda Badudu yang juga sudah terlibat begitu banyak hal terkait gerakan-gerakan sosial, kemudian juga menyuarakan isu-isu sosial melalui musik. Nah, kira-kira bagaimana Mas Ananda kekuatan dari musik ini, kekuatan dari anak muda, bagaimana impact-nya terhadap gerakan sosial, terhadap perubahan? Tanpa berpanjang lebar, silakan saya serahkan waktunya kepada Mas Ananda Badudu. Terima kasih banyak Mas Rozin. Sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum, salam sejahtera, nama budaya pada semua teman-teman dan pada Mas MC tadi, Mas Iwan juga, dan Mbak Dian. Saya tidak sabar sekali menunggu momen ini, terutama momen nanti kita berdiskusi
tentang seni dan tentang pesan-pesan yang mau disampaikan. Saya sudah nontonin semua karya teman-teman yang teman-teman bikin, hasil dari live-in, hasil dari diskusi, dan menarik sekali karya-karya itu untuk kita diskusikan bersama, dan mudah-mudahan kita bisa mendapat suatu pelajaran baru gitu ya, dari tambahan dari apa yang kemarin udah teman-teman dapat dari Pak Nardi dan Mas Yusri, dan sekarang ada materi tambahan lagi. Saya ada mau share screen boleh ya, biar pembicaraan saya lebih terarah sedikit. Ya, silakan Mas. Tapi nanti mudah-mudahan pas sesi diskusi kita bisa lebih cair dan bisa ngomongin apa aja ya. Sebentar. Share screen. Ya, ini saya udah ke share screen ya. Sudah Mas. Oh, tapi saya itu. Sebentar. Iya, materi saya hari ini mau bicara lebih banyak tentang menyampaikan pesan lewat seni, seperti sebagaimana yang teman-teman udah bikin di karya-karya yang ada 10 itu ya. Yang pesannya bagus-bagus sekali dan sangat berani-berani sekali begitu ya. Bicara tentang multikulturalisme, bicara tentang perbedaan, menerima perbedaan, bicara tentang bahwa walaupun kita imannya berbeda tapi aminnya sama, wah itu kan suatu statement yang sangat bold dan berani gitu untuk disampaikan hari-hari ini begitu rasanya. Dan juga ada banyak juga yang ngomongin soal patriarki, soal bagaimana kesetaraan perempuan itu sangat penting dan perlu untuk diperjuangkan. Dan yang menariknya, yang bicarain itu bukan cuma yang perempuan-perempuan aja, tapi juga laki-laki. Jadi menarik sekali dan senang sekali dengar dan nonton video yang udah dibikin teman-teman. Ini saya bikin slide dikit di Canva gitu ya, biar cepet dan secara tampilan bagus. Ini judulnya adalah menyampaikan pesan lewat seni. Nah, seringkali ketika kita bicara seni itu kemudian kita secara otomatis masuk dalam dikotomi gitu ya. Dikotomi itu berat amat bahasanya, kayak pembedaan mana sih yang seni, mana yang bukan gitu. Apakah video TikTok itu bisa dibilang seni gitu? Apakah reel Instagram itu seni? Oh, kayaknya bukan deh. Kayaknya seni itu yang ada di ruang pameran doang, yang ada kuratorialnya, yang dipajang di dinding dan harus rapi, itu baru bisa disebut seni. Apakah seperti itu? Kita akan bahas ya. Dan juga apakah video yang dibikin oleh teman-teman itu bisa dibilang karya seni? Mungkin teman-teman masih ada yang ragu untuk menyebut itu sebagai karya seni, atau udah ada yang yakin banget video puisinya itu adalah karya seni. Mari kita bahas hal itu ya. Ini slide bisa kita lihat. Yang pertama ini foto dari Biennale Jogja. Terus kedua ini ada pameran di Bazar Art Jakarta kalau nggak salah. Dan ini yang ketiga, ini yang motor. Ini baru-baru dibikin oleh seorang seniman namanya Nyoman Nuarta. Nyoman Nuarta itu yang bikin GWK. Terakhir dia bikin patung Jokowi ya untuk dipajang di Mandalika. Nah, mungkin teman-teman di sini sebagian besar kalau ngelihat foto ini udah nggak meragukan lagi bahwa apa yang terpajang di Biennale Jogja atau di Bazar Art Jakarta ini adalah karya seni. Karena untuk mendebat itu lumayan besar tantangannya, karena begitu banyak orang sudah bersepakat gitu ya bahwa apa yang ada di ruang pameran adalah karya seni gitu. Bahkan seorang seniman pasti menyatakan itu adalah karya seni. Seorang kurator gitu yang bisa menjelaskan panjang lebar tentang dunia seni dan apa yang sedang dipamerkan punya argumen kuat untuk mendukung bahwa apa yang terpajang di ruang pameran adalah karya seni. Dan juga misalnya orang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menyebut itu benda seni. Untuk kita menggugat apakah itu seni atau bukan ya agak susah ya.
Dan akhirnya kita ikut menyepakati bahwa oke, yang seni itu yang seperti ini, yang dipajang di ruang pameran. Yang di luar itu saya nggak tahu ya, karena belum tentu semua orang bersepakat menyatakan bahwa yang di luar ruang pameran itu adalah karya seni. Terus kemudian kita memasuki sebuah era yang terbilang ganjil, bingung, banyak sekali hal-hal baru terjadi setiap hari dan membuat kita kemudian mempertanyakan nilai-nilai yang sudah lama disepakati dan nilai-nilai yang sudah tertanam juga di dalam benak kita tentang apa itu seni dan apa itu bukan. Salah satunya tentang ini mungkin teman-teman udah pernah dengar gitu ya, ada Ghazali Ghazalu. Ada seorang mahasiswa 3D gitu, membuat NFT, apalagi itu NFT. NFT itu karya seni bukan sih? Itu juga satu perdebatan baru yang baru muncul setahun 2 tahun belakangan, karena NFT juga sebuah fenomena baru. Ghazali mengupload dirinya selama 5 tahun, kemudian selfie-nya itu ditaruh di OpenSea gitu ya. OpenSea itu tempat orang melelang karya digital. Yang setahun belakangan ini kemudian karya digital itu sebagian dianggap sebagai nggak ada bedanya dengan karya seni yang dipamerkan di ruang seni gitu ya. Terus laku lagi, dibeli oleh kolektor-kolektor seni yang sudah bonafit gitu. Dan harganya luar biasa. Dia jadi kaya mendadak si Ghazali. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya, karena ini kemarin lumayan viral. Dan sampai sekarang pun masih diperdebatkan apakah ini seni atau ini selfie doang yang terus orangnya beruntung aja gitu ya. Kemudian beberapa hari dianggap sebagai karya seni dan terjual ke kolektor seni gitu. Ya, tapi di luar perdebatan itu si Ghazali ini memang menjual selfie-nya, dan selfie-nya dibeli oleh kolektor gitu ya. Terus ini teman-teman ada yang tahu nggak siapa? Nggak tahu ya. Bowo TikTok ya, benar-benar. Ini Bowo Alpenlebe. Jadi sebelum TikTok rame nih, ketika Instagram masih berjaya ya, TikTok dan TikTok masih dipakai sebagian orang doang, ada bocah namanya Bowo Alpenlebe. Dia udah bikin meet and greet dengan fansnya di TikTok. Ini sebelum orang-orang tua main TikTok ya. Ini masih Bowo dan generasinya. Dan dia jago banget bikin video-video editan di TikTok. Ketika dia SMP, dia pelajari dengan cepat sekali, dia adaptasi dan bikin videonya emang bagus-bagus, sehingga dia terkenal dan dikenal dengan julukan Bowo Alpenlebe. Dia mungkin sekarang udah gak seaktif dulu ya di TikTok. Sempat dihujat juga karena orang-orang ngerasa ini orang terkenal untuk alasan yang agak kurang jelas gitu di TikTok terkenal, tapi sekarang TikTok jadi ramai banget dan orang TikTok itu udah jadi sesuatu yang sangat biasa ya. Sementara Bowo melakukan ini ketika baru sedikit sekali orang TikTokan. Nah, kita kalau misalnya mau memperdebatkan ini karya seni bukan ya yang dibikin oleh Bowo, karya seni bukan ya? Kira-kira menurut teman-teman tuh gimana? Ada yang mau jawab? Nih, ada yang angkat tangan, ngacung. Mungkin untuk lukisan yang di ruang pameran mungkin kita yakin banget ya, wah itu karya seni. Saya cukup yakin. Saya bukan hanya cukup yakin, tapi yakin sekali bahwa itu adalah karya seni. Tapi untuk videonya Bowo Alpenlebe, ketika ditanya orang, ini karya seni bukan? Mungkin kita masih ragu ngejawabnya, perlu banyak alasan, perlu banyak argumen gitu untuk bilang bahwa ini karya seni gitu. Berikutnya, nah kalau yang Bowo Alpenlebe mungkin dikit yang tahu. Kalau ini kayaknya udah semua tahu ya pasti ya. Ya nggak ada yang nggak tahu nggak? Bintang Emon ya, Bintang Emon, komika, stand up comedian, pelawak, dan di dalam lawakan-lawakannya terkandung banyak sekali sindiran-sindiran sosial bahkan politik gitu ya. Nah, kita juga bisa nih
mempertanyakan bahwa apakah yang dibikin Bintang Emon ini sebuah karya seni, atau mungkin itu nggak termasuk seni tapi mungkin itu masuknya ke lawakan aja gitu. Lah, tapi lawakan juga bukankah lawakan itu seni, sebuah seni melawak gitu. Bisa juga kita ngobrolin ke arah sana. Tapi yang jelas kalau misalnya kita bandingin sama yang di depan tadi, ini yang secara umum orang-orang sudah bersepakat bahwa ini seni, dan yang ini masih dipertanyakan gitu ya. Nah, kalau saya pribadi cenderung lebih menerima apapun bentuknya selama dia adalah sebuah ekspresi, itu saya pikir adalah sebuah karya seni ya. Dan itu juga bisa macam-macam ya, ekspresinya bisa tertuang di berbagai medium. Kalau saya lebih cenderung mendukung definisi seni ke arah yang lebih inklusif gitu ya, ketimbang eksklusif, ketimbang elit. Jadi lebih baik seni itu, ya udah, seni itu apapun yang ada di keseharian kita, yang nggak jauh, yang tidak, yang merakyat gitu ya. Sepanjang dia ekspresi yang dituangkan ke sebuah medium, itu kita bisa memperjuangkan bahwa itu juga adalah sebuah bentuk kesenian. Nah, ini ada seorang dosen filsafat gitu ya, namanya Bambang Sugiarto. Di dalam buku Untuk Apa Seni itu dia menjelaskan memang ada perdebatan yang menggeser kemudian definisi seni dari yang semula sangat elitis gitu menjadi apa aja bisa. Nah, dia bilang seni itu berbagai upaya mencipta ulang dan menyiasati kemungkinan-kemungkinan yang tersedia dalam rangka mengubah kualitas kehidupan menjadi lebih sesuai dengan aspirasi tertinggi batin manusia. Nah, kalau kita berpijak dari pengertian ini, terus kita lihat ulang misalnya videonya Bintang Emon yang bicarain tentang KPK gitu misalnya, atau si Bowo gitu ya, kita kemudian jadi agak goyah gitu ya, agak goyah dalam artian yang tadi ya kita bilang, ini bukan karya seni, tapi ketika kita ngelihat pengertian ini, pemahaman kita jadi agak goyah dan mulai menerima bentuk-bentuk lain dalam kesenian gitu ya, bahwa kesenian ini bukan cuma yang ada di sini aja, tapi juga selfie gitu ya, yang dituangkan dalam medium tertentu gitu, video TikTok gitu, bisa juga kita anggap dan kita perdebatkan, kita perjuangkan sebagai sebuah karya seni gitu. Video berisi lawakan, stand up comedy, itu juga adalah sebuah karya seni. Nah, dengan pengertian yang ini yang baru ini, kita jadi mulai lebih bisa lebih terbuka gitu menerima bentuk-bentuk lain untuk digolongkan sebagai sebuah karya seni. Dan kita juga mulai bisa menerima apa yang teman-teman bikin gitu ya. Misalnya kelompok 2 itu bikin poster PPKM. Mungkin sebelumnya teman-teman ragu untuk menyebut itu sebagai sebuah karya seni ya. Tapi dengan pengertian ini, kan teman-teman punya upaya mencipta ulang dan menyiasati kemungkinan-kemungkinan yang tersedia dengan membuat sebuah poster dalam rangka mengubah kualitas kehidupan menjadi lebih sesuai dengan aspirasi tertinggi batin manusia. Dan posternya itu isinya adalah bicarain tentang pendidikan, pentingnya pendidikan untuk perempuan. Nah, itu kan sangat sesuai dengan aspirasi tertinggi batin manusia ya. Jadi masuk nggak ke poster PPKM yang dibikin oleh teman-teman kelompok 2 dalam pengertian ini? Menurut saya sih masuk ya, masuk banget. Sehingga apa yang dibikin oleh teman-teman kelompok 2 itu juga bisa kita sebut sebagai karya seni. Kita perjuangkan sebagai sebuah karya seni gitu ya. Nah, itu tadi bicara soal pengertian. Sekarang kita maju dikit ke dalam proses. Untuk tadi di depan kita udah dengar dari teman-teman kelompok 1 ya, yang bikin puisi satu
Amin Beda Iman dan dengar juga proses berkarya mereka. Pertama, ya kurang lebih ini sama dengan apa yang tadi dijelaskan oleh Mbak siapa tadi ya, lupa saya. Bahwa di dalam proses pembuatan puisi mereka ada diskusi gitu ya. Ini tahap kedua ini ada perundungan gitu ya, usaha untuk memahami apa yang diserap gitu ya, apa yang ada di lingkungan, apa yang terjadi di sekitar kita. Kalau yang kelompok satu tadi tunjukin adalah tentang perbedaan-perbedaan yang walaupun ada perbedaan di antara kita, tetapi kita tetap bisa hidup bersama gitu ya. Itu kan hasil pemahaman, hasil renungan gitu ya, hasil diskusi, hasil beradu pendapat gitu dengan teman-teman lain, sehingga kita muncul dengan sebuah pendirian bahwa kita bisa hidup bersama walaupun kita berbeda. Dan ketiga, ada aspirasi, ada proses artikulasi pesan, yaitu tadi yang seperti yang udah dicontohkan teman-teman satu Amin Beda Iman. Menemukan kalimat satu Amin Beda Iman aja itu udah sebuah proses artikulasi ya, artikulasi pesan. Dan akhirnya kita mau menyampaikan itu dan mengekspresikannya dan mau ngasih tahu ke sekeliling kita bahwa pesan ini penting gitu, dan kita mengekspresikannya dalam berbagai medium-medium. Mediumnya bisa video seperti yang tadi dibikin, video puisi gitu, video puisi. Mediumnya bisa seperti time lapse ini apa, gambar ya, seperti yang dikerjakan oleh teman-teman kelompok 8 ya, yang berbeda jiwa satu pusaka. Jadi ada puisi dan juga di belakangnya itu ada satu teman yang bikin gambar tentang Indonesia dan segala macam keragaman yang ada di dalamnya gitu. Nah, ekspresi ini bisa bermacam-macam. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian ekspresi ya, ragam ekspresi dalam karya seni. Selain yang tadi udah dijelasin, ada yang abstrak ini ya. Ini di gambar ini ada seniman dari asalnya Minang tapi menetap di Jogja, namanya Iya Badiou Piko. Nah, gambar-gambar Piko ini seperti ini nih, sangat abstrak gitu ya. Kalau kita mencoba menerawang ini bentuknya apa sih, oh ini kayaknya bentuknya rada baru banget gitu, agak kurang jelas, abstrak. Nah, ekspresi seni terlepas dari apapun pesan yang mau kita sampaikan bisa juga disampaikan dengan cara seperti ini gitu ya. Dan kalau kita lihat wawancara dengan Piko, dia bilang seringkali ketika dia menggambar, ya dia ngegambar aja tanpa ada pretensi khusus gitu sebelumnya, dan apa yang didapat di atas kanvas ya itu adalah ekspresi dia pada saat itu gitu ya, pada saat menggambar ya. Nah, apakah bisa dia segala macam hal yang kita cerap tadi, kita diskusikan, terus kita artikulasikan di dalam diri kita gitu, terus kita mau sampaikan pada orang lain, disampaikan dalam bentuk seperti ini? Bisa, sangat bisa. Dan boleh. Gitu ya. Ada juga ragam ekspresi yang lain, ada juga yang kocak, ini boleh juga. Kalau ini pasti udah tahu ya teman-teman ya. Orangnya nggak perlu dijelasin ya. Yang kiri adalah Vicky Prasetyo ya, Vicky Prasetyo. Kalau teman-teman ingat ini peristiwanya. Karena menurut saya ini peristiwanya kocak banget. Dia menyatakan cinta dengan cara terjun dari helikopter. Menurut saya ini kocak banget. Terlepas apapun maksudnya dia ya. Tapi buat saya dia sangat menghibur, dan terlepas apapun mood saya pada hari itu, nonton Vicky Prasetyo ketawa-ketawa, dia membawa sebuah aspirasi tertinggi batin manusia, yaitu ingin dapat hiburan walaupun singkat gitu ya hiburannya. Tapi dengan nonton Vicky Prasetyo loncat dari helikopter untuk menyatakan cinta pada Angel Elga, saya terhibur dan saya menganggapnya itu sebuah karya seni. Ya, boleh-boleh aja kita berdebat dalam hal itu. Dan juga Aldi Taher ya. Aldi Taher pasti udah
tahu kan ya sensasi terakhir dia sebelum main tinju ya sama Vicky Prasetyo. Dia bikin lagu singkat gitu ya tentang Nisa Sabian. Ya, kalau dijanjikan pasti suara mungkin udah pada enak karena udah sering banget dengarnya. Nisa Sabian, I love you so much. Nah, misalnya kita dengar lagu Aldi Taher itu, lihat videonya dia joget-joget kayak gitu, terus ke pengertian ini kita bisa menganggap itu karya seni bukan? Sebuah seni bukan? Kalau saya sih iya aja ya, soalnya dia aspirasi tertingginya menurut saya bikin orang terhibur juga itu adalah sebuah aspirasi tertinggi batin manusia gitu. Jadi saya menganggap ini sebuah karya seni yang dia tuangkan dalam medium yang unik secara kocak gitu ya. Jadi terima kasih Vicky Prasetyo dan Aldi Taher. Bisa juga dengan cara yang indah dan meriah gitu ya, festif melibatkan banyak orang dalam sebuah acara. Yang kiri ini tari kecak gitu ya di Bali, sangat festif sekali, sangat indah sekali kalau kita ikuti dari awal sampai akhir. Kalau yang ini, yang kanan ini Jatilan ya, Jatilan sangat meriah sekali begitu kan, apalagi kalau sudah sampai di akhir-akhir tuh di mana banyak orang kesurupan massal, itu seru-seru. Apakah itu sebuah karya seni? Oh pasti dong, sulit. Kalau dia melanjutkan apa yang tradisi yang hidup sejak zaman lawas sampai sekarang gitu, Jatilan. Dan ini apa namanya foto dari pertunjukannya teater koma gitu. Sangat meriah, megah dan indah gitu ya. Dan apa seni dan berbagai macam pesan bisa disampaikan lewat cara-cara seperti apa yang dilakukan oleh teater koma ini. Dalam lakon-lakonnya ada banyak sekali tema perdebatan, diskusi, isu yang disampaikan teater koma lewat pertunjukannya gitu. Ada juga ini videonya jalan nggak ya? Agak berat ya videonya. Ada juga seni-seni eksperimental seperti yang dilakukan oleh band asal Yogyakarta, duo asal Yogyakarta namanya Senyawa. Nah, ini kita bisa lihat videonya bentar. Kalau musiknya kedengeran ya? Belum muncul, Mas. Oh, belum muncul ya? Belum. Oh, ya udah kita skip aja dulu ya. Karena ini videonya mungkin agak berat. Ada juga seni-seni yang bisa dibilang ekspresinya itu konfrontatif ya, seperti ini di gambar ini ya. Ini sebuah grup aktivis dari Rusia namanya Pussy Riot ya. Dia bikin musik punk dan musiknya itu rasa-rasanya itu jadi sebuah sarana aja untuk dia menyampaikan aspirasi politiknya yang seringkali, bukan cuma seringkali bahkan, yang selalu bertentangan dengan pemerintahan Rusia yang sedang memerintah, yaitu pemerintahan Putin. Nah, karena aspirasi politik Pussy Riot yang mendukung kebebasan, mendukung nilai-nilai liberal, mendukung nilai-nilai feminis itu bertentangan dengan nilai-nilai yang dipertahankan pemerintah Rusia, sampai-sampai anggotanya dipenjara ya. Ini di bawah ini dia ditahan dari sebuah aksi, dia dipenjara 2 tahun oleh aparat Rusia. Dan kalau nggak mau jauh-jauh ke Rusia, kita bisa lihat di dalam negeri ada Bang Iwan gitu ya. Lagu-lagunya sangat konfrontatif gitu di zaman Soeharto, di mana eranya sangat represif. Dia bisa bikin lagu yang salah satu liriknya ada, ternyata kita harus ke jalan robohkan setan yang berdiri mengangkang. Wow, itu adalah sebuah kalimat yang sangat konfrontatif yang disampaikan untuk mengajak orang-orang
merobohkan pemerintahan yang zalim gitu ya. Nah ini juga ada teman-teman No Stress Bali yang walaupun misalnya teman-teman dengerin lagunya itu sangat slow, santai, akustik, tapi dalam kesehariannya mereka sangat konfrontatif, terutama dalam menghadapi isu-isu lingkungan ya yang terjadi di Bali. Nah, ada Mas juga Ananda, ekspresi yang maaf sebentar waktunya lagi ya. 2 menit lagi ya. Oh ya, ini udah slide terakhir. Nah, ini ada seniman dari Jakarta ya, namanya Ika Fantiani. Menariknya ekspresi seninya Ika itu bukan cuma nggak berhenti di medium aja, tapi juga di gerakan sosial gitu ya. Keseniannya itu kemudian berlanjut di gerakan sosial. Nah, salah satunya adalah gerakan yang ia kampanyekan, yaitu dia menggugat definisi perempuan yang terkandung di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kenapa dia menggugat? Karena definisi ini agak blur ya, maaf. Definisi perempuan di KBBI itu negatif. Seperti ini nih kata ini ya, ada geladak, pelacur, jahat, jalanan, jalang, jenguk, simpanan. Jadi begitu negatif dan buruk gitu ya definisi perempuan di kamus. Nah itu digugat oleh seniman Ika dan dia membuat kampanye besar yang melibatkan bukan cuma seniman tapi juga ahli bahasa untuk turut serta dalam diskursus, dalam dinamika perdebatan tentang definisi perempuan di kamus ini secara skop kecilnya ya, skop besarnya lebih ke bagaimana kita sebagai masyarakat memandang perempuan, yang juga saya temukan banyak kesamaan aspirasi dengan teman-teman yang bikin karya ya, terutama di kelompok 6, kelompok mana lagi tuh yang bicara soal kelompok 2 gitu ya. Begitu. Jadi ini karya seninya udah meluas dari bukan sekedar fokus di medium aja tapi juga di gerakan sosial. Nah, ini juga sebuah karya seni gitu. Nah, berikutnya kita nanti bahas di sesi diskusi tentang karya kelompok. Saya justru ingin lebih banyak mendengar dari teman-teman tentang pesan dan cara menyampaikannya lewat seni ini. Oke, sementara segitu dulu dari saya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mas Ananda pemaparannya. Sangat menarik sekali. Mas Ananda memulai dari apa itu seni, apa dan bagaimana itu seni. Jadi apa seringkali yang kemudian kita jumpai adalah ini ya Mas Ananda, oposisi biner antara seni yang adiluhung dan ekspresi-ekspresi yang lain yang mungkin yang kekinian begitu. Apakah itu juga seni? Saya menarik itu misalnya bagaimana Ghazali Everyday itu apakah juga bagian dari karya seni atau bahkan Vicky tadi seperti Mas Ananda Badudu itu juga apakah itu juga karya seni begitu. Jadi ya saya sepakat tadi definisi dari seni bahwa seni ketika kemudian kita mencipta ulang dan menyiasati kemungkinan yang tersedia dalam rangka mengubah kualitas kehidupan menjadi lebih sesuai dengan aspirasi tertinggi batin manusia, maka sejatinya itu adalah sebuah karya seni, begitu ya Mas Ananda. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Dian akan memaparkan tema topik terkait gerakan anak muda melalui video. Nah, Mbak Dian ini juga sering membuat film dokumenter ya Mbak Dian, sebagai sutradara, sebagai produser juga, dan kemudian banyak melibatkan remaja, anak-anak muda, terutama perempuan, mendampingi mereka, menyuarakan suara-suara mereka melalui video. Nah, itu menarik sekali. Ya, silakan Mbak Dian, waktunya 20 menit untuk menyampaikan barangkali pembacaan Mbak Dian kalau mungkin sempat melihat karya-karya
mahasiswa yang ikut live in dan kemudian mengkontekstualisasikan dengan keadaan sekarang begitu ya, atau kemudian mengaitkan juga dengan pengalaman Mbak Dian, keterlibatan Mbak Dian dalam proyek-proyek serupa. Silakan Mbak Dian. Ya, terima kasih banyak Pak Rozin. Halo teman-teman semua, aku Dian dari Yogyakarta. Aku dari organisasi namanya Yayasan Kampung Halaman, tapi biasanya kita sebut Kampung Halaman gitu. Jadi Kampung Halaman berdiri tahun 2006. Jadi waktu itu aku bersama satu teman anak antropologi juga namanya Zamzam dari antropologi UGM. Kita bersepakat untuk bikin Kampung Halaman karena waktu itu sebenarnya kita gelisah awalnya karena kita merasa bahwa narasi visual tentang anak muda di Indonesia, remaja ya khususnya, karena kami memang punya ketertarikan khusus sama remaja yang usianya di bawah 18 gitu. Jadi bukan yang di atas 18 gitu. Jadi yang pra remaja gitu kali ya kalau yang disebut sekarang gitu. Jadi yang udah mulai masuk SMP, mulai masuk ke masa pubertas gitu, tapi belum bisa dibilang dewasa juga gitu. Tapi kalau secara jumlah kan kalau di Indonesia ini banyak sekali gitu ya. Nah kita ngelihatnya jadi waktu itu tahun 2006 tuh waktu pertama, aku langsung cerita aja nggak apa-apa kan ya Pak Rozin ya? Silakan Mbak Dian. Ya, jadi tahun 2006 tuh kalau misalnya kita googling nih, kalau teman-teman mungkin dulu sempat, nggak tahu Ananda sempat nggak tuh dulu cari-cari tahu misalnya kalau pakai kata kunci gitu ya di Google gitu, video remaja Indonesia gitu kan, misalnya gitu, kata kunci 3 itu aja gitu. Itu yang keluar tuh ada kali sekitar 365 itu video porno yang dibikin, maksudnya video-video yang dibikin dengan handphone gitu ya, yang jadi viral misalnya dari Gresik, dari Jember, SMA 1 Jember yang isinya tuh sebetulnya video-video tentang remaja SMA yang memvideokan aktivitas seksualnya, baik yang kalau dulu tahun 2006 itu kita belum banyak bicara tentang kekerasan ya berbasis gender dan seksual gitu. Jadi waktu itu narasinya hanya seolah-olah itu video itu semuanya dibikin sepertinya itu by consent gitu ya, dibikin langsung oleh anak-anak itu sendiri. Tapi kalau misalnya itu video itu dilihat lagi sekarang, mungkin aku yakin banget 100%-nya itu dibikin tidak by consent gitu. Karena diambil secara ilegal, mungkin bahkan aktivitasnya juga itu juga ada banyak unsur kekerasan di dalamnya gitu. Tapi waktu itu yang kami lihat secara statistik itu seperti itu gitu. Terus waktu itu pikiran kami sederhana aja sih gitu. Kita pengen kita pengen ngajak teman-teman remaja gitu untuk kayak melawan itu gitu, melawan apa yang udah ada itu dengan karya mereka sendiri gitu ya, yang dibikin secara partisipatif gitu kan, dengan yang mengekspresikan cara mereka melihat dunia sekitar yang terdekat gitu, nggak usah jauh-jauh, nggak usah ngomongin orang lain, nggak usah ngomongin isu-isu sosial yang besar yang kamu tuh sebetulnya juga mungkin belum terlalu paham atau tidak sebenarnya mungkin nggak tertarik juga gitu. Yuk kita ngomongin dunia kamu sendiri aja gitu. Bawalah kamera gitu ya, kita ke mereka, kita keliling Indonesia gitu, mulai tuh kita bikin program dari Aceh sampai per hari ini sih kita mungkin hampir seluruh wilayah di Indonesia kita udah pernah bekerja bersama dengan remaja-remaja di sana gitu ya. Biasanya kita masuk di level dusun gitu, karena memang kenapa di level kita tidak, jadi yang kita lakukan bukan bikin workshop film gitu, tapi kita datang ke satu dusun, terus kita ketemu sama remaja-remaja di sana, kita ngobrol, terus dengerin apa kebutuhannya mereka gitu kan, terus kemudian kita coba cari jalan tengah, apa yang bisa dijawab, apa yang bisa dibantu dengan media ini gitu, maksudnya dengan video gitu ya. Awal-awal kita pakai video, handycam lah ya, tahun 2006 tuh kita masih pakai handycam gitu. Terus dan mereka akan bikinnya tuh secara berkelompok gitu, karena memang ini tuh bukan modul yang kita bawa, itu bukan modul pembuatan film seperti yang mungkin
sekarang banyak dilakukan sama teman-teman di sini gitu. Maksudnya kan bukan modul yang diciptakan untuk teman-teman ini menjadi profesional di dunia film gitu. Itu beda banget gitu. Yang kami bikin itu namanya video diary gitu ya, tahun 2006. Nah, kebetulan proyek pertama kami itu waktu itu tentang multikultur gitu ya, tentang multikultur. Waktu itu kami bareng kerja sama British Council di 5 kota gitu ya, di beberapa SMA di sekolah di 5 kota ini gitu. Ada proses seleksi dari ceritanya juga gitu, tapi intinya menggali cerita-cerita tentang keberagaman di remaja Indonesia tahun 2006 gitu. Itu menarik. Sebelumnya saya minta maaf ya kalau ada suara barking anjing, saya suka ini kalau ada yang lewat. Nah, di tahun 2006 itu kami teman-teman remaja dari beberapa kota, ada Medan, Jakarta, Bandung, Makassar, ini tuh membuat sama Balikpapan itu mengekspresikan persoalan-persoalan dekat mereka tentang keberagaman yang mereka hadapi sehari-hari. Misalnya gini, ada Sherin Kangen gitu ya. Sherin Kangen tuh dari Medan. Dia itu orang tuanya yang bapaknya itu pokoknya intinya orang tuanya tuh keluarganya berbeda agama gitu, karena yang satu bapaknya keturunan Chinese, ibunya keturunan India. Jadi setiap hari itu dia harus mengikuti ritual kedua orang tuanya yang berbeda, sementara dia sendiri di sekolah Katolik gitu. Nah, waktu video diary itu dibikin oleh Sherin Kangen itu menjelang dia mau punya KTP gitu kan, mau 17 tahun. Jadi pertanyaannya, videonya itu adalah tentang nanti 17 tahun itu kan kalau ngisi KTP kita harus ngisi ya, agama kita apa gitu. Itu agama aku mau ngisi apa ya gitu kan. Jadi proses filmnya itu juga sebetulnya bagian dari proses pencariannya Sherin Kangen itu, perjalanan untuk menentukan saya tuh mau agama apa gitu ya di KTP saya gitu. Ya akhirnya filmnya jadi dan menarik banget gitu karena dia menggunakan visual KTP-nya dia yang agamanya masih kosong, terus kemudian di akhir film dia isi gitu ya, tapi dia tulis gini, private gitu loh gitu, karena emang itu beneran kejadian gitu. Kita tuh sampai selesai memfasilitasi dia tuh kita nggak dikasih tahu agamanya dia apa yang dia pilih, karena buat dia, buat apa kamu pengen tahu agama apa yang aku pilih, kan ini persoalan ini privacy saya gitu. Nggak apa-apa juga kan kalau misalnya kalian nggak tahu agama apa yang saya pilih gitu. Maksudnya untuk tahun 2006 ya gitu, 2006 remaja umur 17 tahun tuh berani banget gitu, dan film ini tuh kemudian banyak direspon oleh festival dan lain-lain karena pertama ini sangat personal gitu, terus tapi di saat yang sama ketika ini didiskusikan di ruang publik itu banyak banget kemudian remaja yang bercerita, aku tuh juga ngalamin hal yang sama. Jadi itu tuh maksudnya Kampung Halaman itu memang sebetulnya pengen memancing diskusi-diskusi di ruang publik gitu dengan video-video partisipatori yang dibikin sama remaja Indonesia, karena kita ngelihatnya, aduh kalau masuk ke media mainstream gitu ngomongin remaja Indonesia tuh apa sih yang digambarin, itu kan remaja kota ya gitu, bahkan lebih spesifik lagi gitu Jakarta gitu, padahal per hari ini gitu remaja Indonesia yang tinggal di luar 8 kota besar di Indonesia itu tuh 87%. Jadi cuma sisanya itu yang tinggal di 8 kota besar gitu, yang sebenarnya justru ini yang paling banyak digambarin, yang kecil ini gitu, yang besar itu yang kita datengin keliling Indonesia gitu, yang cerita persoalan sehari-harinya itu beda banget gitu, maksudnya, dan tidak pernah ternarasikan dan tersampaikan ke publik, dan menurut kita itu jadi sumber yang membuat maksudnya tidak menginspirasi banyak remaja lain, karena mereka pikir kalau ngomongin remaja Indonesia tuh harus kayak anak Jakarta gitu, nggak ada yang lain gitu kan. Itu buat kita jadi problem banget gitu ya. Kalau boleh aku boleh share screen nggak ya Pak? Silakan Mbak Dian. Aku udah ini ya, oke. Nah di Kampung Halaman kami tuh punya yang tadi aku cerita gitu ya, ada namanya video diary gitu. Kita ngembangin satu metode pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual gitu, yang kemudian per hari ini sih udah berkembang ke macam-macam gitu, karena medianya tuh sebetulnya bisa diganti. Buat kami di Kampung Halaman media itu tools aja gitu,
Karena yang terpenting itu adalah kamu mengekspresikan gitu kan, ekspresinya gitu, ekspresi jujur yang ingin kamu sampaikan dan apa yang kamu rasakan gitu. Jadi bisa pakai musik, bisa pakai apa namanya, bisa pakai puisi, bisa pakai tulisan, bisa pakai foto seperti itu. Tapi cara bertuturnya ini yang kami kenalkan gitu ya, bertutur dengan pengalaman dekat gitu. Kalau ininya tadi aku udah cerita tentang kampung halaman gitu ya, berdiri tahun 2006. Nah, ini juga hal yang kita percaya gitu kalau kita pergi ke mana-mana gitu. Kan kita sering dengar ya Pak ya soal champion gitu. Banyak lembaga selalu, maksudnya kita sering banget dengar kalau dan ketemu gitu ya, champion dari berbagai daerah gitu yang udah dipilih, udah tersortir berapa orang ikut ke sana, forum ini, forum itu gitu. Nah, ini tuh sesuatu yang kita maksudnya itu nggak apa-apa gitu, tapi buat kami yang kerja yang kami ingin lakukan itu buat kita tuh kita percaya banget setiap remaja itu ya champion gitu. Apapun yang bisa dia lakukan dari hal yang terkecil, yang sederhana untuk dirinya sendiri, itu tuh dia udah jadi champion gitu untuk dirinya. Jadi itu yang sering kita temuin juga gitu. Kalau misalnya kita ketemu sama remaja tuh di dalam satu komunitas aja tuh Pak, di dalam lingkungan dusun itu tuh mereka tuh ngelihat temen yang lain aja tuh bisa nggak pede gitu karena anak itu berprestasi gitu misalnya gitu ya, juara 1, juara umum itu tuh udah bikin anak-anak yang lain tuh udah aduh aku udah nggak berani deh daftar acara kegiatan apapun soalnya itu kayaknya yang ikut acara itu kayaknya udah anak-anak kepilih semua gitu anak. Dan bahkan kalau di hari ini nih Pak gitu ya, kita berapa tahun terakhir lah ya sejak ya maksudnya kehidupan beragama kita mulai bergeser gitu ya, mulai apa ya konservatif gitu ya, yang konservatif makin konservatif gitu. Itu beneran terjadi di komunitas yang kita temui gitu. Konsep anak baik-baik itu loh Pak. Jadi selalu ada anak baik-baik yang dipikirkan oleh masyarakat gitu. Dan menurut mereka itu mereka yang berhak mendapatkan ini fasilitas ini termasuk akses. Tapi kalau begitu kamu nggak masuk dalam kategori anak baik-baik gitu ya, kalau kita nggak usah ngomong jauh-jauh, mau kamu juara 1 gitu ya di sekolah nih ada anak satu Sumedang tuh yang kita juga bikin filmnya gitu namanya Pipit, dia atlet daerah, atlet kabupaten gitu, tapi hanya karena dia tidak pakai hijab gitu, saya juga kan saya Muslim ya. Gitu. Saya juga concern banget gitu karena dia tidak pakai hijab, karena dia atlet gitu, dia tuh kemudian akses beasiswanya ditutup gitu loh sama sekolahnya gitu. Padahal nggak ada kaitannya gitu kan yang kayak gitu-gitu atau Anih gitu ya di Sunda Wiwitan di Cigugur gitu ya, kita juga memfilmkan Anih gitu. Maksudnya bukan memfilmkan Anih, kita membuat film bersama Anih gitu ya, bukan kita yang memfilmkan. Itu juga gitu karena dia Sunda Wiwitan gitu ya, ya akses pendidikannya dia tuh menjadi sangat sulit dan dipersulit gitu secara sadar gitu oleh orang-orang di sekitarnya kayak gitu. Nah, fungsi video yang kami ingin kenalkan yang dibikin secara partisipatori oleh pemilik ceritanya langsung itu adalah untuk pertama minimal untuk ngasih tahu orang bahwa ada saya loh gitu. Ada seorang Ani, anak remaja perempuan Sunda Wiwitan, yang saya tuh punya kepercayaan kayak gini, tapi saya tuh juga punya hak untuk mendapatkan akses pendidikan seperti anak-anak lain gitu, yang agamanya berbeda gitu, misalnya kayak gitu. Jadi langsung dari si Aninya itu sendiri gitu. Nah, per hari ini Kampung Halaman itu kita udah ketemu sama, maksudnya kita memfasilitasi lebih dari 5.500 remaja di seluruh Indonesia, membuat 547 video diary. Mereka ada di 87 komunitas di seluruh Indonesia gitu ya. Dan ada 11 film kolaborasi yang jadi kami membuat film kolaborasi itu, jadi kami mempertemukan remaja dengan filmmaker gitu Pak. Filmmaker profesional gitu. Yang emang tujuannya itu untuk menangkap isu yang lebih besar gitu. Karena menurut kami isu yang lebih besar, lebih kompleks itu mungkin kalau secara pembuatan film itu akan lebih bisa dilakukan oleh profesional tapi bersama dengan si remaja itu sendiri gitu ya. Jadi ada 11 film kolaborasi yang dibikin oleh Kampung Halaman. Nah, ini yang paling penting sih gitu. Yang tadi saya bilang gitu. Yang kami tuju itu kan impact ya gitu. Video apapun yang dibikin sama teman-teman ini itu
nggak boleh berhenti ketika filmnya jadi. Jadi kalau filmnya udah jadi, itu udah selesai dari ruang editing gitu ya, final cut gitu, final lock gitu, itu belum selesai gitu. Kita mengajak teman-teman kemudian belajar mengorganisir bagaimana bikin pemutaran dan diskusi di kampungnya sendiri gitu. Dari mulai mengidentifikasi kira-kira yang penting untuk nonton film kamu siapa. Misalnya gini, Pak Kepala Desa, Ibu Bidan, karena Ibu Bidannya nih kayaknya selama ini tuh kalau sama anak perempuan sering ngasih stigma gitu, kayaknya harus diajak ngobrol gitu kan, misalnya kayak gitu. Oke, gimana caranya supaya Ibu Bidan di kampungmu ini harus hadir di acara pemutaran filmmu gitu, karena yang penting itu ruang diskusinya harus dibikin gitu kan. Nah itu mereka kemudian belajar mengorganisir itu sendiri tuh Pak gitu, teman-teman remaja. Jadi mereka bikin pemutaran dari kampung ke kampung, dari RW ke RW gitu ya. Mereka jadi hostnya, mereka yang bikin merancang pertanyaan seperti itu gitu. Dan bahkan bikin kayak semacam tor sederhana ya gitu. Karena kan kayak kepala desa itu paling harus di brief gitu kan. Pak, kami bikin pemutaran ini tuh untuk ini. Karena kalau nggak di brief tuh kayak bisa kemana-mana gitu. Nanti kayak pembukaannya tuh bisa 30 menit sendiri gitu kan, dan nggak nyambung gitu. Jadi anak-anak ini tuh harus mau nggak mau jadi belajar untuk melakukan itu ya secara mandiri. Terus ada sekitar 700-an titik pemutaran Pak dari 2006, karena kita masuk di level dusun ya, dusun, kabupaten, terus nasional gitu ya. Kalau nasional biasanya kita bawa ke Jakarta, kita launching di Jakarta, kita putar di beberapa di 21 gitu, kita ngundang pemerintah di pusat gitu ya Pak, karena tujuannya memang untuk mempengaruhi policy gitu kan. Tapi anak-anaknya tapi tetap yang ngomong gitu. Jadi tetap anak-anak yang presentasi tapi ketemunya misalnya sama menteri kayak gitu, seperti itu gitu. Nah, kalau tadi Mas Ananda kan menarik banget tuh, aku dengar gitu ya. Ini seni apa bukan sih? Kalau nggak ada di ruang pamer berarti seni apa bukan? Itu benar banget sih Mas. Selamat siang ya. Terima kasih Pak Hipo atas sambutan penutupnya. Dan benar kata Pak Hipo, semoga acara ini akan ada tindak lanjut ke depannya dan semoga acara ini juga bermanfaat untuk kita semua. Baik, sebelum saya menutup rangkaian acara pada hari ini, kita mau mengajak seluruh hadirin ini untuk berfoto. Jadi dimohon kepada seluruh hadirin agar dapat menyalakan kameranya. Baik, saya akan hitung 1. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Satu, 2, 3. Ya, terima kasih hadirin yang telah hadir. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah membawakan materi pada hari ini. Terima kasih juga kepada tadi penari dari Kampung Budaya Polowijen yang telah menampilkan tarian topeng. Baik, sampailah kita pada penghujung acara. Sebelum itu, saya mewakili panitia. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama berjalan acara ini. Dan saya pribadi juga mohon maaf apabila selama memandu acara ini, saya masih banyak kesalahan, baik kesalahan kata atau kesalahan dalam perbuatan. Baik, saya Rizky Gilang Pratama, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.